wabarakatuh. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual ya untuk melanjutkan kajian kita tentang bisnis manajemen operasional. Kita mohon semua menampakkan wajah ya. Lihat dengan menampakkan wajah, jadi jangan saya hanya melihat huruf-huruf ya sama foto-foto. Ya kan lebih enak ya, bisa komunikasi, Anda bisa menyampaikan ya dengan sopan tentunya ya, kalau ada apa wajahnya. Baik saudara kalian ya, malam hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita. Kita akan bicara tentang produk design and development. Sudah ada saya kira ya, sudah saya upload jadwalnya, jadwal kuliahnya dan juga materi. Sudah bisa dilihat? Sudah ya, oke. Baik ya, kita akan diskusikan bersama tentang produk design and development ya. Jadi materi ini tentunya kita menilai bahwa sebentar ini lah. Ya, kita melihat bahwa kegiatan manajemen operasional atau produksi itu terbatas pada create produk, ya, create produk atau service, menciptakan produk atau jasa. Sehingga kita akan coba mendalami dan tentunya dengan melihat berbagai macam fenomena yang ada di lingkungan Anda semuanya, di lingkungan kita semua, bahwa dalam bagian produksi itu perlu menciptakan pengembangan ya, produk development, produk desain, yang mendesain produk dan mengembangkan produk, karena ini merupakan suatu tuntutan ya, sebuah tuntutan, sebuah keharusan gitu ya, sehingga pengembangan produk menjadi satu yang wajib gitu ya bagi setiap usaha. Anda mungkin yang punya usaha juga begitu ya, nggak bisa produk hanya mengandalkan pada produk-produk lama, produk-produk yang masa lalu yang disenangi orang-orang yang lalu ya, itu nggak akan bisa berjalan. Perusahaan atau usaha harus bisa mengembangkan produk, mendesain sudah di awal, kemudian mengembangkan produk. Kalau dari marketing kita bisa sedikit singgung ya, mengembangkan produk itu ya, ada yang menciptakan produk baru ya. Produk baru itu juga pengembangan produk. Contoh misalnya sekarang ini vaksin ya, vaksin COVID itu produk baru itu. Ya, sebelumnya belum ada ya, sebelumnya tidak ada ya vaksin COVID itu. Maka dikatakan produk baru. Tapi ada juga mengembangkan produk itu bisa juga menambah fungsi produk ya, menambah fungsi produk atau menambah manfaat produk ya. Misalnya katakanlah kalau produk-produk HP itu kemudian setiap tahun ada perubahan fiturnya misalnya ya, perubahan fiturnya, mungkin kameranya dibuat yang bagus atau mungkin menunya lebih banyak gitu ya. Itu juga pengembangan produk ya, pengembangan produk. Kalau di produk minuman misalnya kita lihat juga Sosro ya, kayak botol Sosro itu juga selalu mengembangkan produk ya, walaupun mungkin orang nggak suka ya. Saya selalu mencontohkan Sosro membuat teh tawar ya. Teh tawar itu saya yakin anak-anak muda seperti Anda mungkin nggak melirik gitu ya, nggak apa namanya, kalau dikasih pilihan mungkin pilihan yang terakhir ya, teh tawar dalam botol ya.
tapi dia tetap mengembangkan ya, Sosro itu tetap mengembangkan karena memang itu tuntutan ya, tuntutan untuk agar bisa selalu mengembangkan produk. Nah, oke, kita sebenarnya materi kita adalah ini product design development ya. Kemudian isunya apa? Kita lihat dulu ya, beberapa isu yang muncul dalam mengembangkan produk. Yang pertama robust design ya, robust itu saya kadang analogkan dengan robusta ya, teh robusta, ada teh arabica, ada teh robusta. Teh arabica itu teh yang lembut ya, yang lembut, yang ringan gitu ya, tapi kalau itu yang arabica. Kalau robusta itu yang keras ya, pahit ya, berarti yang mungkin yang istilahnya kopi yang mantap gitu ya, yang pahit lah. Nah, dalam desain produk pun juga ada kondisi ya, product is designed so that small variation ya in production or assembly do not adversely ya affect the product. Jadi produk itu didesain dengan small variation ya, variasi yang sedikit ya. Ini isunya ya, dengan variasi yang sedikit, tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak variasi, sehingga in production or assembly do not adversely ya affect the product, sehingga intinya memudahkan dalam kegiatan produksi atau perakitan ya, assembly-nya itu. Terus yang kedua time based competition ya, persaingan berbasis pada waktu ya, persaingan berbasis pada waktu. Di sini diindikasikan bahwa product cycle are becoming shorter ya, siklus hidup produk itu semakin pendek sehingga masing-masing akan berlomba-lomba bersaing berdasarkan pada waktu. Kalau bahasa gampangnya itu apa, disik-disikan ya, disik-disikan ya, kejar-kejaran untuk menciptakan produk-produk baru, kejar-kejaran untuk selalu menciptakan ya produk-produk yang baru ya, yang itu memang suatu tuntutan ya, ya, sehingga contoh-contoh banyak sekali ya, misalnya katakanlah kalau Anda ke Jogja itu ada makanan khas Jogja ya, bakpia misalnya, bakpia patok ini ya, terkenal bakpia patok ya, karena sekarang namanya patok itu suatu daerah yang sekarang padat sekali ya, di tengah kota padat sekali, bis-bis sudah nggak bisa masuk ke situ ya, nggak boleh, padahal itu pusatnya patok. Nah, kemudian ada pengusaha yang cerdik ya, mengembangkan produknya masih bakpia ya, tapi dia modifikasi, dikembangkan produknya. Dulu bakpia itu isinya hanya kacang hijau gitu ya, kacang hijau hanya satu macam ya, tapi sekarang Anda bisa lihat bakpia itu isinya macam-macam ya, ada keju, ada coklat ya, ada ketela ungu gitu ya, ketela ungu juga dijadikan isi, tapi dibuat yang bagus, yang menarik ya, yang enak. Itu salah satu bukti pengembangan produk, perlunya pengembangan produk ya, karena tadi ada peluang juga ya. Kalau Anda lihat mungkin yang saya lihat tuh ini bakpia kencana ya. Kalau Anda dari Semarang ke Jogja, masuk kota Jogja ya, perbatasan ya, Jawa Tengah Jogja itu ada bakpia kencana. Kemudian kalau Anda dari arah barat ya, Jogja ke barat itu ke arah Wates ya, itu juga ada pabrik kencana ya, di pinggir kota. Ya, mereka juga yang menilai ya bahwa produk bakpia yang masa lalu itu sudah terlalu panjang ya, umurnya terlalu panjang ya. Saya ingat masih kecil sudah mengenal ya bakpia, mungkin sudah 40 tahunan ya. Maka perlu adanya pengembangan produk ya, Terus adanya modular design
Ya, modular design ini ada dua kunci ya, bahwa produk itu didesain in easily segmented komponen ya. Produk itu didesain dalam suatu komponen yang segmentasinya mudah ya, mudah segmentasinya, mudah mencari segmen ya. Jadi pada saat membuat produk, mendesain produk itu nanti sudah dipikirkan segmennya bagaimana ya, siapa yang akan menggunakan produk, siapa yang akan membeli produk, siapa yang akan mengkonsumsi produk ya. Ini menjadi pertimbangan ya dalam cara membuat desain. Terus add flexibility to both production and marketing ya. Ya, adanya fleksibilitas ya antara production dan marketing. Sekali lagi kita menekankan bahwa production dan marketing itu nggak bisa dipisahkan ya. Misi produksi dan misi marketing nggak bisa dipisahkan. Saling terkait ya. Perusahaan nggak bisa hanya membuat produk tok. Membuat produk tidak tahu bahwa produk itu sudah tidak laku dijual misalnya ya, sudah tidak ada demand di masyarakat. Contoh ini, saya sering menemukan orang-orang yang menjual produk-produk zaman dulu ya, produk zaman dulu yang ya mungkin Anda sudah nggak mengenal ya. Ada apa, gangsingan ya, ada patu ya. Patu nggak tahu ya, ada yang tahu nama patu. Patu itu dari kayu dikasih paku ya, bike blade mungkin ya, kalau sekarang bike blade itu. Terus ada ini apa namanya, kapal ya, kapal-kapalan yang kecil ya, yang dipakai minyak kintik ini ya, minyak kelapa, kemudian dinyalakan nanti bisa jalan ya, tok suaranya kayak gitu ya. Ya, itu banyak disampaikan atau diproduksi ya, yang mungkin untuk mengenang apa namanya, masa lalu orang-orang tua ya. Tapi kalau melihat segmen pasarnya, konsumennya adalah anak-anak sekarang, maka sangat mungkin itu tidak dilirik gitu ya, produk seperti itu ya, tidak dilirik, tidak dilihat ya. Padahal memang nggak tahu ya, anak-anak usia Anda saya kira nggak tahu untuk produk seperti itu. Padahal pun zaman dulu merupakan produk favorit ya, sangat-sangat favorit ya. Bahkan kalau biasanya mau lebaran, mau tuh wah ramai sekali ya, anak kecil dulu membelinya dulu seperti itu. Nah ini perlunya flexibility ya, menyesuaikan dengan flexibility yang mengkaitkan antara production dan marketing. Pada saat produk bisa diproduksi tapi tidak ada yang membeli ya, tidak ada pasarnya, maka akan sulit ya diterima. Atau sebaliknya ya, produknya tidak terlalu baik tapi memang diminta oleh pasar misalnya ya, diminta oleh pasar. Ini justru yang baik. Ya, ini beberapa isu ya, isu pada saat mempelajari product design development. Baik, ini masih ada isu lagi ya, isu-isu lagi. Computer aided design, ini sudah masuk pada desain. Mungkin kalau yang Anda senang IT atau pernah belajar tentang desain produk dengan IT ya, dengan teknologi, mungkin ada di sini ya, computer aided desain dengan bantuan komputer. Desain produk at a computer terminal on workstation. Terus ada value analysis ya, analisis nilai. Focus on design improvement dari production. Seek improvement leading either to a better product or a product which can be more economically produced. Ya, value analysis ini saya kira sangat-sangat relevan sekali ya, sangat relevan sekali. Fokus on design improvement during production ya. Jadi gini, orang membuat produk tapi sudah memikirkan
berangkat jauh gitu ya. Bahwa produk itu jangan sampai merugikan pihak lain, ya. Produk itu jangan sampai merugikan orang lain. Misalnya sekarang yang menjadi masalah adalah produk yang dari plastik, misalnya dari plastik, atau misalnya sekarang ada tas plastik tapi katanya dari dari ini nih, tepung padi ya, misalnya tepung padi, tepung ketela itu kalau diperes ya ada tepungnya. Nah itu bisa untuk membuat tas ya, tas kresek ya, bahannya tas kresek. Nah ini kalau kita lihat menarik ya, fokus on design improvement dari production. Jadi sejak produksi sudah didesain bahwa nanti walaupun ini tas kresek ya, tapi tidak dari plastik ya, dan bisa didaur ulang ya. Kalau dibuang itu bisa hancur ya, bisa hancur. Nah, ya desain improvement-nya. Terus better product or a product which can be more economically ya, lebih ekonomis. Perbaikan dimulai dari produk atau produk yang dapat lebih ekonomik ya, menghasilkan lebih ekonomik. Nah ini biasanya ada istilah apa, reuse ya, reuse. Misalnya kalau pas belanja ya bisa digunakan lagi gitu ya, tidak hanya sekali ya, nanti bisa digunakan lagi sampai tas itu sampai kusut lah ya, sampai jelek gitu ya, tapi bisa digunakan terus gitu. Nah ini kaitan dengan yang terakhir ya, environmentally friendly design ya, desain yang bersahabat dengan lingkungan ya, desain yang memperhatikan lingkungan. Misalnya menciptakan recyclable produk ya, produk yang dapat di recycle, didaur ulang ya, produk dapat daur ulang. Misalnya sampah kertasnya, produk yang dari kertas ini bisa daur ulang ya, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan pemulung, nanti dihancurkan lagi, jadikan kertas lagi ya, ya daur ulang. Ini yang bagus ya bagi lingkungan. Atau material with less harmful ingredient ya, with lighter component, less energy ya, less material. Nah ini semua kaitannya dengan permasalahan lingkungan. Oke, baik ya, itu sudah sekalian tentang isu-isunya tuh. Ya, kemudian latar belakangnya apa, perlu adanya desain dan pengembangan produk ya. Adanya pergeseran level persaingan. Pergeseran level persaingan ini bergeser. Jadi pergeserannya gini. Ini mulai tahun 70 ya, 70, 80, 90 gitu ya. Tahun 70-an sampai 80 itu orang menilai produk dari asalnya ya, dari asal produk itu. Biasanya produk itu dari negara mana gitu ya. Sehingga produk-produk dari negara dulu ya, tahun 70 sampai 80 itu, kalau produk-produk dari negara Eropa ya, dari Jerman, dari Inggris ya, Amerika, itu adalah produk yang bagus ya, yang superior, berkualitas bagus. Tetapi kemudian pergeseran produk tahun 80-90 bergeser ke corporate ya. Kalau tadi state negaranya, kemudian kedua corporate ya, perusahaannya. Orang akan mengenal produk dari perusahaannya ya, mungkin perusahaan apa, misalnya Nestle adalah perusahaan yang mengolah makanan bayi ya, makanan bayi. Terus perusahaan-perusahaan Indofood ya, perusahaan Indofood itu terkait dengan makanannya, mie Indofood. Atau mungkin kalau Anda kenal perusahaan PNG, mungkin pernah dengar PNG
sebuah perusahaan ya, perusahaan besar mulai asing. Apa singkatannya apa? PNG, ada yang tahu? Yang produknya setiap hari yang sering Anda pakai ya. Ada sampo, ada conditioner ya dan sebagainya. PNG itu Procter and Gamble ya, Procter and Gamble. Itu perusahaannya ya, tahun 80-90. Tetapi tahun 90 sampai sekarang orang sudah tidak mengenal negaranya, orang tidak mengenal perusahaannya, tapi mengenal produknya itu sendiri. Contoh ya, saya contohkan. Saya mau tanya, kalau Anda diminta memilih sepeda motor, kira-kira Anda akan minta apa? Ya, coba saya pengen contoh dari Anda. Apa? Ya, Anda minta apa? Ya, saya kasih komen. Honda, Pak. Ah, masuk Honda? Iya. Honda Suzuki, Pak. Honda yang gimana? Kawasaki, Pak. Hah? Kawasaki. Kawasaki. Kalau Anda diminta ya mau dikasih orang tua tambah mau beli motor. Moge, Pak. Moge. Honda itu ya gimana kalau Honda ya? Gimana, Pak? Kalau yang Anda minta Honda itu maksudnya yang gimana? Yang 1000 cc, Pak. Varian M, Pak. Honda itu kan banyak Iya, Pak. ya. Honda itu kan banyak ya. Apa? Spesifiknya apa? Etik, Pak. Ya mungkin Matic. Ya, Anda kan ada Vario misalnya, Vario, Beat. Ya gini, maksud saya kira nggak mungkin ya kalau anak generasi usia Anda kalau diminta motor, oh saya pengen Honda, wah sudah membingungkan ya. Honda itu terlalu luas ya, itu saya lagi itu corporate-nya ya, corporate-nya. Tapi secara umum akan mengatakan apa tadi ya, Vario misalnya, wah, saya pengen Vario, saya pengen Beat, saya pengen CBR gitu ya, apa Mio atau apa ya. Kalau Mio dari yang Yamaha ya hanya ke situ. Jadi persaingannya sudah ke produk ya, produk A, B, C ya. Saya kira jarang temukan minta Yamaha. Yamaha terlalu corporate-nya itu ya, corporate-nya adalah Yamaha. Oke. Ya, pergeseran persaingan, terus PLC yang semakin pendek ya, product life cycle. Nah, biasanya itu produk life cycle ya, siklus hidup produk, siklus usia produk itu semakin pendek. Ini memang terjadi betul ya, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan atau produk-produk baru yang masuk gitu ya, yang memperbaiki, yang menggantikan dia, karena PLC semakin pendek. Dan juga selera konsumen yang selalu berubah dalam waktu yang relatif cepat. Ya, selera konsumen itu selalu berubah. Ya nggak tahu, ini mungkin sebagian besar konsumennya selalu berubah itu hanya kepingin ya. Sudah punya motor mungkin 2 tahun, sudah kepingin ganti lagi gitu ya. Karena ada tawaran model baru gitu ya, ada model baru yang muncul. Nah, maka dari sini muncullah gambaran dengan time based competition ya, persaingan berbasis waktu, yang intinya adalah menyampaikan produk kepada konsumen dengan jumlah dan kualitas yang tepat. Ini menjadi tuntutannya bagi perusahaan dan bisa melaksanakan seperti itu. Kemudian memberikan produk yang inovatif secara terus menerus ya, produk yang inovatif ya secara terus menerus. Tapi contoh kecil bakpia patuk ya, bakpia patuk itu sangat-sangat pemikirannya bagus ya, karena patuk itu daerahnya udah di tengah kota, mobil nggak bisa ya bisa, tapi
macet gitu ya, apalagi bis, maka kemudian ada ide untuk mendirikan di pinggir-pinggir kota, ya, pinggir-pinggir kota kayak di Jogja Barat, Jogja bagian utara, ya. Itu berarti inovasi, ada inovasi produknya. Terus masih di Jogja selain bakpia ada gudeg ya, saya kira Anda tahu semua gudeg. Ternyata gudeg dari Jogja itu ya macam-macam jenisnya ya, macam-macam. Ada yang gudeg pinggir jalanan itu ya, itu kadang enak-enak. Ada gudeg yang kering ya, kering dan manis ya, manis sekali. Ada yang gudeg yang memang manis sekali ya. Tapi ada juga gudeg yang selera apa namanya, mungkin cocok untuk umum ya, gudeg basah istilahnya, gudeg basah dan rasanya nggak terlalu manis ya. Karena ya mungkin beda-beda ya, ada orang yang senang makan rasanya manis, kasih kecap ya, ada nggak di sini? Kalau makan selalu pakai kecap, ya, ada seperti itu ya. Makan apa, nasi apa, kasih kecap, ya. Sebenarnya kalau manis itu kan menghilangkan rasa ya, mematikan rasa. Oke. Baik, next. Kemudian kita lihat objektif of product and service design, tujuannya apa ya? Ada beberapa tujuan. Translate customer want and need into product and service requirement. Langsung aja. Yang menerjemahkan ya keinginan dan kebutuhan konsumen dalam kebutuhan produk atau jasa. Ya, jadi tujuannya harus jelas ya. Perusahaan membuat produk atau jasa itu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berarti diawali dengan adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga ini diharapkan akan sukses ya, desain produknya akan sukses. Karena apa? Dasarnya pada kebutuhan konsumen. Ya sekarang kondisi COVID seperti ini, produk yang safety ya, produk yang memang ada jaminan kesehatan itu yang akan dipilih oleh konsumen gitu ya, dipilih oleh konsumen. Tujuannya juga refining existing produk dan service, refining ya, memperbaiki kembali keberadaan produk dan jasa. Produk yang lama di refining ya, didesain kembali. Ya banyak contoh nih ya. Anda tahu The Grab tahu ya? Anda saya kira tahu ya. Tahu The Grab yang di normal. Tahu Pak. Ya, itu asalnya dari mana? Tahu nggak? Asal mulanya. Ya, The Grab itu kalau dulu namanya Leker ya, Leker zaman saya kecil tuh sering. Leker itu biasanya penjualnya dengan wajan gitu ya, di sekolah-sekolah ya, di SD itu. Ya ada apa namanya? Ya kayak tepung tepung cair, kemudian nanti dikasih pisang waktu itu ya, pisang, kemudian ditepuk gitu ya, kasih susu coklat, tepuk kemudian dikeringkannya, dimakan, enak itu ya. Nah sekarang muncullah refining namanya The Grab ya, The Grab. Kemudian banyak sekali ya hal-hal yang seperti itu, kayak Beyblade ya, Beyblade itu kan mainan anak kecil ya, anak kecil modern ya sekarang. Itu yang saya sebut tadi namanya padu kalau zaman dulu ya, padu nggak kenalnya padu ya. Tapi di refining bentuknya semakin bagus, semakin menarik ya.
Oke, kemudian tujuannya adalah juga develop new product or service, mengembangkan. Ya, ada istilah memperbaiki, istilah mengembangkan. Ya, mengembangkan ya berarti mengembangkan fungsinya ya, mengembangkan keberadaan dari produk atau jasa itu. Terus formulate quality goals, memformulasikan tujuan-tujuan kualitas, memformulasikan target cost ya, memformulasikan tujuan kualitas ya. Jadi biasanya perusahaan akan meningkatkan kualitas produk itu ya, kualitas sebuah produk atau kualitas bisa dikatakan fungsinya ya, meningkatkan fungsi dari produk. Kemudian formulate cost targets dan construct and test prototype ya. Tujuannya adalah mengkonstruk itu membuat konstruk ya, membuat konsep dan mengetes prototype. Tes prototype itu contoh ya, contoh produk, tapi biasanya produknya kosong ya, belum ada. Contoh misalnya produk mobil misalnya ya, mobil ada bentuknya, ada bodinya ya, tapi mesinnya nggak ada. Nah, biasanya prototipenya seperti itu. Yang penting orang tahu bentuknya kayak gini gitu ya, bagus ya. Tapi belum bisa dijalankan. Baik ya, ini objektifnya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh silakan ya, pertanyaan atau tanggapan. Kemudian alasan-alasannya ya, alasan for product and service design ya. Bagi alasannya apa sih perusahaan mendesain produk dan service ya? Mendesain artinya membuat satu desain yang baik ya, yang baru atau yang menarik gitu ya. Alasannya macam-macam. Yang pertama alasan ekonomi ya, ekonomi, karena long demand ya, permintaan terhadap produk itu rendah, sedikit, maka perlu adanya desain yang baik ya, mendesain yang baik ya. Atau excessive warranty claim ya, terlalu banyak klaim, terlalu banyak protes, terlalu banyak klaim itu kayak tuntutan ya, tuntutan terhadap produk, karena produk tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen ya, banyak klaim. Dan itu discuss ya, kebutuhan untuk mengurangi biaya. Ini adalah alasan ekonomi. Ya, yang paling utama adalah demand sebenarnya, permintaan yang semakin menurun terhadap produk itu, maka perlu adanya perbaikan ya, desainnya perlu diperbaiki, desainnya perlu ditata ulang ini ya, gitu. Kemudian ada juga alasan sosial atau demografi, aging baby boomers ya, population shift ya. Aging boomer itu boomer ya, kemunculan dari usia baby ya, anak-anak. Alasan sosial ya, misalnya katakanlah gini, yang sederhana aja, misalnya kalau di perumahan itu ada orang yang saya tertarik ya, kok berani ya dia memasarkan produk makanan bayi ya, makanan bayi, bubur lah ya, bubur tapi dengan segala macam aneka rasa ya, khusus untuk bayi. Ya, mungkin dugaan kita adalah bahwa ada di tempat itu memang ada mungkin banyak pasangan baru ya, yang punya anak-anak kecil ya, sehingga dia berani menjual produk makanan bayi, bubur ya, yang segala macam. Dan ya mereka sustainable ya, cirinya apa, setiap hari bisa berjualan, berarti kan ada pembelinya ya. Ada pembelinya yang mungkin terbatas ya, selama mungkin setengah tahun atau 1 tahun ya, karena bayi itu kan kalau setelah itu udah makan nasi ya gitu.
ya, aging baby boomer. Ada juga alasan politik, ya, political liability or legal. Alasan politik itu apa ya? Government changes, ya, safety issues, new regulation, ya. Alasan politik misalnya sekarang muncul apa? Produk halal, ya, produk halal. Indonesia sudah punya undang-undang tentang produk halal, ya, undang-undang tahun 2000 berapa ya? 2000 ya, ada ya, tahun 2000 produk halal. Berarti kan kalau itu undang-undang berarti nanti produk yang dijual di Indonesia adalah produk yang halal, ya. Kalau tidak halal ya berurusan dengan polisi nanti, ya. Kalau sudah diperlakukan, nah, itu kan sebenarnya politikal, ya, alasan politik kaitannya dengan desain produk. Ya, karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Kemudian liability. Liability itu apa ya? Hutang, ya. Yaitu the responsibility of the manufacturer for any injuries or damage caused by a faulty product. Ya, hutang atau bagaimana perusahaan mengganti, ya, tanggung jawab perusahaan for any injuries or damage product, ya, untuk terhadap produk perusahaannya yang disebabkan oleh faulty product, ya, kegagalan produk. Ya, di sini maksudnya bahwa perusahaan itu masih bertanggung jawab, ya, terhadap produk yang dihasilkan, ya, produk yang dihasilkan yang dijual pada konsumen itu perusahaan masih bertanggung jawab, masih memantau, ya, masih memberikan pemantauan, ya. Ya, contoh misalnya kalau yang membeli motor aja, ya, motor misalnya itu kan memberikan servis gratis, ya, sampai berapa, kalau nggak salah berapa ya, 1 tahun, ya, 1 tahun servis gratis, ya. Itu karena akan memantau produk yang dijual apakah masih bagus atau tidak, ya, dalam waktu itu. Gitu. Oke, terus alasan juga desain alasan kompetitif, ya, kompetitif atau persaingan. Ini jelas saya kira, ya, alasan persaingan ini memang kemudian perusahaan akan membuat produk yang apa namanya, yang mungkin tidak terduga, ya, atau produk yang memang ya untuk persaingan, ya, agar lebih menarik, ya, agar lebih menarik. Ya, alasan persaingan saya kira paling dominan, ya, alasan untuk mendesain persaingan berarti kan agar produknya tidak sama, ya, dengan pesaing. Produk perusahaan tidak sama dengan pesaing. Produk perusahaan lebih unggul, ya, lebih diminati konsumen itu bagaimana. Kemudian juga cost or availability, ya, masalah biaya. Ya, alasan desain adalah kaitan dengan biaya, ya, biaya pengembangan, ya, biaya pengembangan. Sebenarnya kalau biayanya terlalu tinggi, ya, perusahaan akan berpikir kembali, ya, akan kembali kalau tidak ada ini apa namanya kompensasi atau balasan, ya, balasan dari biaya itu sendiri. Kemudian juga alasan dengan teknologi, ya. Ya, teknologi ini juga menjadi alasan karena memang dalam perkembangan sekarang tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi, ya, apapun lah, ya. Kita di jasa pendidikan juga sama, ya. Kelas sore masih dimudahkan dengan kuliah online, ya, masih online. Kalau yang kelas pagi sudah offline, ya, pagi sudah online semua. Yang kelas itu masih online, ya. Ya, karena berarti teknologi sangat beralasan, ya, untuk mendukung mahasiswa yang kuliah dengan online ini.
Oke, ini beberapa alasan. Kemudian sudah sekalian, next kita lihat fase ya, fase dalam product design and development. Tahapannya bagaimana? Ini saya ambil dari Stephenson. Ada ide generation. Ya, ide pertama itu produk. Apa namanya? Pengembangan dari ide. Ide dari macam-macam. Tadi saya singgung tentang COVID ya, vaksin COVID itu idenya dari karena ada COVID ya, bencana COVID 2 tahun yang lalu ya, seluruh dunia kena dampaknya, maka muncullah dengan adanya COVID ini muncullah ide membuat vaksin kan ya, ide membuat vaksin yang vaksinnya hanya berapa bulan ya, berapa bulan kemudian di treatment, dicek ya, atau ditemukan pada beberapa orang, beberapa sampel, kemudian selalu jadi vaksin ya. Padahal namanya vaksin itu biasanya lama ya, 5 tahun lebih diuji terus gitu ya, baru dipakai. Nah, ya ide generation ya. Ide bisa dari kondisi, dan ide juga bisa dari customer ya, dari customer yang mengkritik produk ya, customer yang mengkritik produk nanti bisa menjadi ide untuk membuat pengembangan produk ya, pengembangan produk. Misalnya gini, ini yang saya lakukan ya, saya sering menggunakan jasa pengiriman JNE ya, JNE katanya cepet ya, katanya payment gitu ya, ngirimnya payment. Jadi kalau saya ngirim ke Anda ya nanti yang nerima Anda gitu ya. Tetapi dalam perjalanan saya lihat ada kelemahannya aplikasinya ya, aplikasi yang digunakan. Saya sering ngirim barang tetapi dengan JNE yang sama ya, tempat yang sama. Kemudian mungkin ini sepele ya, tapi menurut saya kok nggak nyaman ya, artinya konsumen itu aneh, hal yang gampang kok di apa namanya, tidak dibuat gampang. Nah gitu ya, misalnya gini, saya sering mengamati, saya ngirim ke alamat yang sama ya, dan berkali-kali, sudah 5 kali 6 kali, cuma itu kok diketik terus gitu ya. Nah, ya alamatnya itu diketik terus. Padahal logikanya mengatakan kalau kita sudah pernah ngetik alamat itu mungkin ngetik awalnya gitu ya sudah keluar sendiri gitu ya. Kayak ada kamus gitu ya, kamus itu kalau misalnya Anda akan mengetik mengetik kayak ini ya, oke, jadi Anda masuk ke laptop ya, ke ini ya, misalnya ke Google gitu ya, begitu Anda GU itu kan udah muncul Google gitu ya, Google Translate, Google Map ya, dan sebagainya. Nah seperti itu, artinya itu bisa memudahkan. Tetapi di kasus JNE tadi kok diketik semua, padahal namanya panjang ya, ada desanya, kecamatan, macam-macam panjang. Nah ini mungkin ya mungkin tapi memang seperti itu semua dia belum aplikasinya belum bagus atau bagaimana. Nah itu kan satu gerakan, satu kegiatan yang sebenarnya bisa dipercepat ya, tapi lama gitu ya. Jadi kita hanya menunggu ngetik dan sebagainya itu bisa sampai 10-15 menit ya. Nah, karena tadi aplikasinya belum mendukung ya sebenarnya. Oke, ide generation ya. Jadi kalau tadi JNE tadi memperhatikan konsumen, bisa saja dia memperbaiki gitu ya sistem inputnya ya, inputnya. Kalau orangnya sama ya, tujuannya sama, bisa langsung tidak perlu banyak mengetik ya. Ide juga macam-macam ya, ide itu juga bisa dari apa namanya, sesuatu yang kebiasaannya, hobi misalnya. Ide
ide untuk menciptakan jasa ya. Contoh misalnya Anda pernah dengar sekarang jasa ini ya, sepatu ya, bersih-bersih sepatu itu sudah tidak memalukan ya, bukan barang yang memalukan ya, bersih sepatu, semir sepatu lah bahasa gampangnya. Dan juga sekarang semir sepatu ini biayanya juga nggak murah ya. Kenapa? Kalau Anda pernah semir sepatu, membersihkan bukan semir. Kalau semir sepatu itu kan dulu di terminal ya, di stasiun itu paling 3.000, 2.000 ya. Sekarang sudah keren ya, membersihkan sepatu ya, bisa bersih, bisa wangi ya, bisa. Itu berapa itu? 40 Pak. 40-an ya, 40-50 gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya kan pekerjaan remeh dulunya ya, membersihkan sepatu. Tapi sekarang didesain menjadi satu ya ide tadi, muncul ide ya, menjadi pekerjaan yang profesional gitu ya. Siapa yang ide itu? Mungkin ada yang pernah dengar cerita mahasiswa ya. Dokter Tirta. Hah? Dokter Tirta. Dokter Tirta ya, mahasiswa dari UGM ya, fakultas kedokteran dulu. Bukunya dia memang senang resik-resik gitu ya, senang resik-resik, membersihkan. Dulu ceritanya di kos-kosan ya itu sepatunya temennya dibersihkan ya, hal kotor bersihkan. Tapi kemudian membawa dampak yang luar biasa ya, ide yang luar biasa. Kemudian dia mendirikan jasa pembersihan sepatu itu sampai mendunia ya, mendunia dan di mana-mana ada ya. Dan sekarang sudah menjadi hal yang biasa ya. Kalau Anda di mall udah banyak dijumpai ya, jasa pembersihan sepatu atau tas gitu ya. Tapi ada yang konyol juga Pak. Ada yang Konyol juga Pak. Kalau gimana konyolnya? Diganti gitu? Kalau pas hari Jumat di Masjid Diponegoro di area PIP itu loh Pak. Oh ya. Itu kan ada pada hari Jumat itu kan pada Jumatan ya Pak. Bukan ya, sepatunya di orang yang nggak dikenal itu sepatu jamaah itu diambil semua, dibersihin terus begitu jamaah selesai suruh rebus gitu ya, berapa 1.000 gitu. Suruh bayar gitu ya, suruh bayar. Cuma asal membersihkannya bener nggak apa-apa ya. Sepatu hitam ya sebenarnya hitam kan itu ya. Jangan sampai nanti sepatu coklat sebenarnya hitam, wah biar ya lupa mau membawanya. Ya itu berarti tadi ya mungkin dia maksudnya bagus, cuma tidak pas gitu ya. Ya ini memang satu tahapan yang tadi memang kita itu ya diberi knowledge ya, pengetahuan ya, akal itu di situ ya, tidak. Tapi kalau kita bisa lihat di sini adalah menarik ya, idenya menarik ya, dari hal-hal yang artinya ide itu dari macam-macam sebenarnya, dari macam-macam. Ya kemudian berikutnya adalah visibility analysis ya, analisis kelayakan ya. Kelayakan ini perlu dilakukan ya, walaupun mungkin sederhana ya, sederhana. Kalau seorang sudah punya ide, kalau tadi misalnya membersihkan sepatu ya atau tas itu, saya kira dia punya gambaran bahwa dari berjuta-juta pemilik sepatu mungkin walaupun hanya 10% yang punya keinginan membersihkan ya, tapi itu potensi gitu ya, potensi sehingga dia memberanikan diri untuk membuat jasa ya, jasa pembersihan sepatu. Ya visibility-nya terkait dengan pasarnya bagaimana ya, nanti mungkin kaitan dengan fasilitas dia ya yang dia punyai, kan ada alat-alat zat-zat kimia gitu ya yang harus yang digunakan. Ya, kemudian juga mungkin tempat gitu ya, tempatnya mau di mana. Jadi terkait dengan visibility analysis.
Terus product specification, ya, detail description of what customer need and want. Produk, spesifikasi produk. Kalau spesifikasi itu berarti sudah masuk pada pada apa namanya desainnya. Ini biasanya kalau membuat produk-produk ya, produk. Contoh gini, yang ekstrim ya, produk specification. Saya pernah baca bukunya buku tentang kapal api ya, kopi kapal api. Kopi kapal api itu pemiliknya dulu mendirikan perusahaan kopi di Surabaya ya, namanya Kapal Api. Ya karena dia dulu orang China ya, kemudian berlayar ke Indonesia menggunakan kapal api gitu ya. Kapal api kemudian produknya dinamai kapal api, kopi kapal api. Nah waktu itu mereka atau pemilik kapal api ini di Indonesia, kenapa? Karena produksi kopi di Indonesia sangat banyak sekali, melimpah ya, pohon kopi. Tapi pengolahannya belum bagus, belum banyak yang melimpah. Dia memberanikan diri, yang kemudian membuat menggiling kopi, roasting dan sebagainya ya, sampai menggiling dan buat kopi. Dan dia pertama kesulitan untuk memasarkan. Setelah itu dipasarkan dalam jumlah yang banyak ya. Kopi dibungkus pakai kayak bungkus semen ya. Nah itu. Nah dia belum punya, dalam bahasa ini spesifikasi ya, produk spesifikasinya belum punya. Masa orang mau minum kopi 1 gelas harus beli kopi 1 semen, sak semen gitu ya. Nah, jangan, nggak mungkin. Kemudian dia baru sadar tentang spesifikasi produk ya, melihat ini bungkus sabun ya, bungkus sabun. Mereka mengatakan, oh sabun itu kalau dibungkus bagus ya, kecil, rapi gitu ya. Sabun bungkus ya, batang bukan sabun cair. Nah itu kemudian dia tiru ya oleh pabrik kopi kapal api ya. Kemudian dia membuat produk yang tadi ukurannya kecil-kecil gitu ya, mungkin 200 gram, mungkin ada yang sasetan ya dan sebagainya. Nah ini dia menentukan itu dalam kaitannya dengan pengamatan ya, pengamatan produk yang lain yang kemudian dia tiru. Dan ternyata memang ya konsumen kemudian menyukai ya, karena memang sesuai dengan keinginan konsumen itu ya. Nah setelah spesifikasi ketemu, maka berikutnya adalah proses specification. Spesifikasi proses kaitannya dengan bagaimana membuat ya produk yang diinginkan tadi ya, membuat produk yang diinginkan tadi, biar perhitungan biayanya bagaimana, availability resources ya, keberadaan sumber dayanya bagaimana dan sebagainya. Terus ada prototype development. Prototype development itu semacam contoh ya, prototype kan contoh yang real yang kemudian ditunjukkan pada customer. Ya, biasanya kalau di mobil-mobil baru itu prototipenya dimunculkan ya di pameran yang betul-betul baru ya. Tapi biasanya masih belum lengkap ya, belum lengkap. Tapi dilihat sudah nampak ini ya produknya itu. Ini. Terus kemudian ada prototype development, ada design review ya, review design. Nah, review design itu setelah prototype biasanya ada masukan dari konsumen ya, dari pembeli ya, dari konsumen. Kemudian ada design review ya, design review. Ya, biasanya pada perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang baru ini membutuhkan ya masukan dari konsumen. Contoh sederhana ya, saya pernah kalau ke Jogja, kemudian dari Jogja ke pulang Semarang itu biasanya di Magelang sering beli mie ya, mie.
mie rebus lah ya, mie goreng, mie rebus daerah Magelang, dekat alun-alun itu banyak di situ ya. Suatu saat saya berhenti di situ, kemudian membeli di sebuah warung gitu ya, warung mie rebus, mie goreng. Di kalau daerah selatan cirinya gini, kalau mie itu ya ayamnya ayam kampung gitu ya, ayam kampung, terus yang saya sering apa tanpa kecap. Nah ya, mie itu nggak ada kecapnya ya. Coba Anda cek nanti daerah Klaten ya, daerah Jogja, Purworejo ya, Magelang itu kalau mie nggak ada kecapnya. Karena terus terang kalau saya makan apa mie atau nasi goreng yang banyak kecapnya itu udah nggak semangat ya, karena apa manis ya, manis itu mau merubah selera ya, jadi seolah kita hanya makan kecap gitu ya. Tapi kalau Anda lihat daerah selatan ya, Magelang, Jogja ya, Klaten itu mie itu putih ya, bening ya, bening nggak ada kecapnya. Nah, suatu saat saya membeli di situ, ternyata itu baru ya, anak muda yang usaha ya, usaha mie rebus, mie goreng baru. Dan kemudian pada saat itu memang saya lihat porsinya banyak ya, kemudian ya porsi mie-nya itu banyak sekali ya. Dan bagusnya apa, anak muda pemiliknya tadi setelah saya selesai mendekati ya, gimana Pak reviewnya Pak dari mie ini? Ya kita sampaikan ya, oh ini kan banyak minyak ya, kurang ayamnya, kurang banyak ayamnya ya. Karena memang kalau orang sudah minded itu mungkin harga selisih sedikit nggak masalah ya, tapi kualitas makanan harus seneng kalau enak gitu ya, walaupun harganya selisih berapa, 3.000, 4.000 nggak masalah ya. Nah ini kaitan dengan desain review ya, review desain. Jadi dia membuat usaha mie tapi kemudian meminta konsumen untuk mereview ya, apa kekurangannya. Nah, mungkin nanti macam-macam ya, ada yang senang minyak banyak ya, mungkin ada ya. Lalu kalau orang-orang tua seperti saya mungkin nggak senang ya minyak jangan terlalu banyak ya, karena kandungan karbohidratnya tinggi misalnya. Nah ini, tapi yang kita lihat adalah reviewnya ya, mereka menilai reviewnya. Ya mungkin make any necessary change ya, membuat beberapa perubahan yang penting ya, dari review itu ada perubahan yang penting. Misalnya disebutkan, oh ternyata memang pembeli mie itu tidak senang kalau mie-nya banyak, yang senang yang banyak ayamnya ya, ya memang semua gitu ya, yang banyak ayamnya. Oke, terus ada market test. Nah ya, market test, tes pada pasar, tes pasar to determine the extent of customer acceptance ya. Ini untuk menentukan apa ya, keluasan ya dari penerimaan customer itu kayak apa, penerimaan customer terhadap produk itu kayak apa, seperti apa gitu ya, sehingga nanti akan ketemu ya, ketemu. Contoh misalnya kalau di Semarang ini makanan bakso misalnya, bakso apa yang menurut Anda atau menurut masyarakat tuh paling dikenal, bakso apa di Semarang? Pak Geger. Geger ya, doa ibu juga ada geger ya. Geger saya kira memang ya geger itu mungkin menurut saya terbaik ya, terbaik yang apa namanya, di situ orang sudah tidak menilai harga ya, orang yang ke tempatnya Pak Suweka nggak menilai harga. Mungkin sekarang berapa ya, berapa mas sekarang mas, 35.000 ya, atau 30.000 ya per mangkok ya. Nah, itu ada di situ memang tadi mereka menampilkan ya semua yang bagus itu ya, dari baksonya, dari minyak ya, ada dagingnya, ada jeroannya dan sebagainya itu ya, sehingga tadi customer acceptance-nya itu sudah sangat tinggi ya, sudah sangat tinggi walaupun jauh ya, kalau dari tempat saya jauh sih
dan tidak membuka cabang. Kalau kita nggak membuka cabang. Kemudian ada produk introduction, promote the produk ya, produk memperkenalkan produk dulu ya, mempromosikan produk. Ya perkenalan itu macam-macam ya. Biasanya kalau mau lebaran ini banyak yang mau membuat kue-kue ya. Mereka memberikan sampel ya di mana-mana ya. Tadi saya lihat di kantor tuh ekonomi sudah ada menawarkan ya sampel-sampel kue. Ya sampelnya ditawarkan, kemudian nanti kalau cocok bisa mesen gitu ya. Ini produk introduction ya, perkenalan produk menjadi penting ya, yang merupakan transisi dari produksi ke marketing ya, jadi perkenalan produk. Kemudian setelah itu follow up evaluation ya. Follow up evaluation itu ya tadi produk setelah diperkenalkan apa yang dikomentari oleh customer ya, oleh konsumen. Sampai kepada konsumen perlu ada follow up evaluasi ya. Ini tentang fase ya dalam product design development, fase tahapannya. Tapi ini tahapan secara umum kita sebenarnya banyak ya, macam-macam metode untuk desain dan pengembangan produk. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan silakan atau tanggapan. Baik, saudara sekalian ya, kalau nggak ada, ini saya agak capek ya. Saya capek tadi pagi dari Jogja, kemudian belum dari pagi langsung tadi ke kampus, sehingga belum sempat istirahat juga menonton. Ya, untuk kuliah kita sampai sini dulu aja ya tentang fase dalam production development. Kemudian nanti minggu depan kita lanjutkan ke metodenya ya, macam-macam metode yang digunakan dalam desain dan pengembangan produk ya, supaya lebih lengkap. Ada juga ini saya upload lagi ya, saya upload di SIM ya, di SIM ya. Mungkin ada metode yang cukup menarik ya, ada the House of Quality atau QFD ya, Quality Function Deployment. Nah, nanti pun kita akan juga mengenal lebih jauh gitu ya. Kalau nanti minggu depan kita lanjutkan ke metodenya ya, berapa metode. Baik, saya kira itu dulu ya saudara sekalian, dan bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin atau komentar, boleh? Oke, kalau belum ada, saya kira saya cukupkan ya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih.